Program pemerintah melalui pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Namun, keberadaan Koperasi Merah Putih dinilai perlu dikaji lebih matang karena berpotensi memicu persaingan antar lembaga ekonomi yang lebih dulu berkembang di desa. Pengamat koperasi sekaligus mantan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Bali, Idewo Nyoman Patre mengatakan, secara substansi pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui Koperasi Merah Putih karena dinilai sudah menjadi tanggung jawab untuk menghadirkan program ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat kesejahteraan rakyat. Ia menilai keberadaan Koperasi Merah Putih perlu dikaji kembali, mengingat saat ini khususnya di Bali sudah banyak lembaga berbasis masyarakat yang berjalan hingga tingkat desa dan banjar seperti Koperasi Banjar, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Koperasi Pasemetonan, dan usaha ekonomi masyarakat lainnya. Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus menghidupkan kembali koperasi yang sudah ada dibandingkan membentuk lembaga baru. Menurutnya konsep koperasi unit desa dapat diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa harus memunculkan persaingan baru di desa. Dari sisi substansi mensejahterakan saya setuju. Tapi kalau dari segi nama Merah Putih perlu dikaji ulang lah. Kalau koperasinya oke. Kenapa? Karena kembali lagi saya ingatkan di desa itu sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang berusaha ingin mensejahterakan rakyatnya. Maaf untuk di Bali, khususnya di Bali yang saya tahu, bukannya saya bilang di Bali perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena di Bali itu mulai dari tingkat banjar sudah ada koperasi. Di tingkat desa ada yang namanya lembaga pengelola dana lembaga perkreditan desa yang juga punya usaha-usaha yaitu antara BUMDes, BUMD kan itu. Demikian juga di sana juga ada yang namanya koperasi-koperasi pasemetonan, koperasi ini semuanya. Apalagi sekarang dengan masuknya toko-toko berjejaring yang modern sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, kalau ini dibiarkan kita terus membangun lembaga, itu akan terjadi persaingan di antara desa itu yang ruwet sekali. Akan terjadi persaingan antara BD dengan koperasi milik banjar, dengan koperasinya milik masyarakat, pasemetonan dan sebagainya. Itu akan terjadi persaingan yang sangat tinggi sekali. Nah, dengan begitu di sana kan juga ada koperasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri, ya kan? Yang namanya koperasi unit desa. Nah, sekarang sudah mulai menurun. Itu pemerintah yang membuat dulu. Bahkan pegawainya ada yang ditaruh di sana untuk misalkan itu untuk menampung yang dulu menampung hasil panen petani, menyalurkan gabah, menyalurkan pupuk dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidak itu harus dihidupkan kembali? Kemudian kalau memang zamannya sekarang ya Merah Putih, kita isi aja Koperasi Unit Desa Merah Putih, kan gitu ya. Itu jadi lembaga penyaluran dananya itu sudah berkurang, jadi persaingan agak. Kalau sekarang kan ini Koperasi Merah Putih dikelola oleh desa. Ini akan terjadi persaingan di antara mereka. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas Koperasi Serba Usaha Bina Prestasi di Denpasar ini menilai persoalan utama koperasi saat ini bukan hanya soal kelembagaan, melainkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ia menekankan pentingnya pelatihan dan penguatan kapasitas pengelola koperasi agar mampu bekerja secara profesional dan berintegritas. Bunga Widrayani, Bali TV.